Lia mau mengajak anak-anak membaca Alkitab ya. Kita mau baca Mazmur 146 ayat 1 sampai 2. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Yuk kita mau nyanyikan satu pujian ini. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Anak-anak, sekarang waktunya kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau siapkan setiap hati kami, lembutkan setiap hati kami, jadikan kami tanah yang subur supaya kami mampu mendengar firman-Mu Tuhan. Engkau juga yang memampukan kami menjadi pelaku firman-Mu. Engkau berkati, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu pagi hari ini. Biarlah firman-Mu itu mengubah hidup kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Tentunya sehat, bersemangat, dan luar biasa. Nah, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Saat ini waktunya kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Semua sudah siap? Biar setiap benih firman Tuhan yang ditabur di hati kita boleh bertumbuh menjadi benih yang tumbuh subur, dan juga tidak hanya menjadi benih yang subur, tapi kita juga bisa menjadi seorang pelaku dari firman Tuhan. Semua siap? Nah, Miss akan putarkan sebuah video nih. Saat ini, mari kita simak video itu bersama-sama ya. Video itu tentang cerita yang Miss beri tema jaga perkataan dan juga jaga sikapmu. Yuk kita saksikan bersama ya. Suatu ketika, di sebuah tempat yang sangat jauh, di sebuah hutan kecil yang sangat lebat, di mana pohon-pohon saling berbisik dan bunga-bunga saling menyerbuki satu sama lain, dan semua tumbuhan menikmati hidup bersama di dalam hutan. Suatu hari, di musim semi yang sangat indah, benih yang berkilau mulai tumbuh di antara kaktus dan bunga matahari. Bunga yang sedang tumbuh itu adalah bunga mawar dengan kelopak bunga merahnya yang cantik. Halo, namaku Rosie. Aku kaktus. Senang bertemu denganmu. Kelopakmu sungguh sangat cantik, Rosie. Aku harap punya kelopak sepertimu. Terima kasih, tapi tidak semua bisa sepintar, secantik, dan seharum aku tentunya. Jawaban angkuh Rosie membuat kaget semuanya. Dia bunga yang sangat sombong, walaupun dia baru saja mekar. Aku tentunya bunga yang paling cantik yang ada di sini. Lihat saja kelopakku yang bersinar. Di sini banyak tumbuhan yang cantik, Rosie. Kau cuma salah satunya saja. Apa? Berani sekali kau membandingkan aku dengan kaktus berduri itu. Tentu
saja aku yang lebih cantik dari dia. Kaktus merasa kecewa dengan apa yang dia dengar. Tapi dia memilih untuk diam saja. Itu tidak baik apa yang kau katakan tentang kaktus, Rosie. Dan apa kau punya duri juga? Sebenarnya tidak pantas membandingkan kaktus dengan mawar cantik seperti aku. Apa yang kau tahu tentang keindahan? Kau bahkan tidak bisa mekar. Baik kaktus maupun bunga matahari ataupun pohon-pohon tidak bisa menerima sikap Rosie. Karena dia bunga yang selalu memuji dirinya sendiri. Waktu berlalu dan akhirnya musim panas tiba. Bunga matahari sangat senang sekali. Dengan wajah kuning terangnya, dia mengikuti pancaran sinar matahari sepanjang hari. Dari tangannya, kaktus meminum air yang ia simpan sepanjang musim dingin dan membuat dirinya kuat dan sehat selama musim panas. Bahkan burung-burung kecil menghinggapi kaktus untuk meminum air. Tumbuhan lain tidak bisa menyimpan persediaan air seperti kaktus untuk cuaca yang panas ini. Dan Rosie pun mulai layu karena haus. Kapan turunnya hujan? Hujan akan turun di musim dingin, Rosie. Tapi aku akan layu karena kehausan. Semua kecantikan aku akan hilang semuanya. Jika kau mau, kau bisa meminta kaktus untuk menolongmu. Rosie melihat kaktus sangat senang menolong bunga yang lain. Tapi dia terlalu gengsi untuk berbicara karena dia selalu mengatakan kata-kata buruk padanya. Namun ketika kelopak lain layu dan jatuh dari kepalanya, dia kesampingkan harga dirinya dan bersedia dipermalukan. Dia meminta bantuan kaktus. Hai, kaktus, aku minta maaf karena telah kasar padamu dan Pinus. Kalian berdua sangat indah dan sangat berguna untuk menolong yang lain. Tapi, bisakah kau menolongku? Kaktus melihat Rosie jadi rendah hati dan melupakan kesombongannya. Lalu dia membagikan air kepadanya. Dia bisa merasakan hidup seperti musim semi di dalam dirinya sekali lagi. Dan kelopaknya yang cerah menyebar ke sinar matahari. Sejak hari itu, Rosie belajar untuk tidak menilai teman-temannya dari tampilannya. Karena bagaimanapun terlihat perbedaan kita dengan yang lain, masing-masing dari kita dirancang dengan keindahan dan untuk saling membantu. Nah, dari cerita tersebut yang sudah dilihat, semua sudah melihat kan? Sudah mendengarkan, sudah menyimak tentang video tersebut. Siapa saja sih tokoh yang ada di situ? Nah, di situ kita bisa melihat, ya ada tokoh yang baik dan juga ada tokoh yang di situ terlihat kurang baik. Siapa saja tokohnya? Masih ingat? Ya betul, ada pohon kaktus, ada bunga matahari, ada pohon pinus, dan juga ada si Rosie. Siapa Rosie? Oh iya betul, Rosie itu adalah si bunga mawar yang merasa dirinya itu sangat cantik, yang sangat hebat dan menjadi bunga yang terbaik di antaranya. Dia merasa dirinya seperti itu. Nah, dari cerita tersebut ada pelajaran nih, ada pelajaran yang dapat kita ambil. Apa saja di situ? Nah, kita bisa mengambil yang pertama. Pelajaran yang dapat kita ambil yang pertama adalah jangan meremehkan atau merendahkan orang lain dengan perkataan yang kurang baik. Contohnya tadi, masih ingat si Rosie tadi, saat dia tumbuh, dia mempunyai kelopak yang indah dan bercahaya. Nah, di situ si Rosie mengatakan hal-hal yang kurang baik. Dia mengatakan, masa iya kaktus itu bagus? Padahal itu ada berduri seperti itu. Dan di situ si kaktus mendengar perkataan dari Rosie. Apa yang dia rasakan? Iya, dia merasa sedih. Dia sedikit menangis di situ karena perkataan Rosie yang kurang baik dan sikap si Rosie yang kurang baik. Nah, dari sini apa yang bisa kita ambil? Ya, semua yang kita miliki, semua yang kita punyai saat ini itu adalah semua dari berkat Tuhan. Saat kita
diberi kecantikan, mungkin diberi kepandaian, diberi kepintaran, diberi kemampuan yang lebih. Tetapi saat kita itu melakukan ataupun memperkatakan hal yang kurang baik dan menyakiti, dengan perkataan kita menyakiti orang lain, maka bukan hanya orang lain itu yang merasa sedih, tapi siapa? Ya, Tuhan juga merasa sedih. Maka dari itu, setiap apa yang kita miliki kita harus bersyukur. Dan dengan cara bagaimana kita bersyukur, kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, dan juga kita mulai memperkatakan hal-hal yang baik melalui mulut kita. Kita harus jaga perkataan kita. Lalu dari situ, dengan perkataan-perkataan yang memberkati orang lain, jadi orang lain itu bisa terberkati dengan apa yang kita ucapkan. Dan kita bisa menjadi pengaruh yang baik, kita bisa berdampak yang baik untuk orang lain. Nah, yang kedua, setiap perkataan yang kita ucapkan itu haruslah hanya kata-kata berkat, kata-kata yang boleh memberkati. Seperti di dalam Matius, kita membuka di dalam Matius 12 ayat 36. Ya, Miss mau bacakan. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Nah, di sini dikatakan setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan. Jadi jika kita memperkatakan hal yang sia-sia, contohnya kita memperkatakan hal yang tidak baik, ataupun seperti si Rosi, kamu itu kan jelek, lebih bagus aku, kelopakku lebih cantik, lebih indah daripada kamu, tidak punya kelopak, bahkan kamu itu tumbuh hanya duri-duri saja. Nah, saat kita memperkatakan hal yang kurang baik seperti itu, sama artinya kita memperkatakan hal yang sia-sia. Dan ingat, melalui ayat ini, setiap apa yang keluar dari lidah bibir kita, setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, kita harus mempertanggungjawabkannya. Jadi di sini firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita semuanya, kita harus menjaga sikap kita, dan juga kita harus menjaga perkataan kita. Biarlah setiap apapun yang keluar dari mulut kita hanya perkataan yang memberkati orang lain, dan tidak boleh perkataan yang kurang baik ataupun perkataan yang sia-sia. Karena setiap apa yang kita ucapkan, setiap apa yang kita lakukan, kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan. Jadi firman Tuhan pagi hari ini, ingat, kita harus jaga sikap dan perkataan kita. Yuk kita mau berdoa sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, dan sebelum kita mulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini. Yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Dan apapun yang kami kerjakan Tuhan, mari Tuhan Kau yang membimbing kami. Dan setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kami itu biarlah menjadi dampak yang baik untuk orang-orang di sekitar kami. Dan kami mau belajar untuk memperkatakan firman-Mu, untuk memperkatakan berkat melalui setiap mulut kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepanjang hari ini kegiatan kami, aktivitas kami, pembelajaran online di pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang memimpin setiap langkah hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.